Plat merah tuh namanya apa gimana? Oh, enggak, Oh, perusahaan pemerintah. BUMN. BUMN, benar. Banyak yang nakal-nakal bilangnya sudah tersertifikasi oleh OJK padahal baru terdaftar, belum terizin. Sekarang valuasi sudah tidak berlaku. Oke. Sekarang EBITDA. Halo semuanya, kita lagi ada di kampus MBA nih sekarang. Nah, hari ini kita kedatangan seorang mahasiswa MBA S2 Magister ya. Silakan diperkenalkan. Oke, manggilnya biasanya apa nih Mas? Teman-teman atau manggilnya Warga apa? TB biasanya. Oh, warga TB. Oke, warga TB semuanya perkenalkan, aku Fajar Ismi Caniago. Kemudian sekarang tadi sudah di-mention di awal lagi kuliah di MBA. Lebih tepatnya di kelas Young Professional. Jadi kalau di MBA itu ada 3 ya. Ada eksekutif, ada Young Professional, dan juga ada yang entrepreneur. Nah, saya kepilihnya masuknya di Young Professional gitu. Jadi itu memang buat mahasiswa yang experience sekitar 2 tahun gitu, atau misalkan fresh graduate yang mau lanjut S2 gitu. Lebih tepatnya nanti bakal bisa masuk di Young Professional gitu. Oke. Nah, sekarang lagi kuliah di sini baru sekitar setengah semester ya. Baru masuk juga. Berarti dua-dua genap ya? Dua-dua genap, 2020 dua genap. Dan kalau background sebelumnya ya, background study di Unpad, ngambil administrasi bisnis juga. Jadi di sini cukup linear ya, dengan bidang studi pas S1. Dan juga sebelum kesini memang sudah kerja terlebih dahulu Mas. Oke. Kerja terlebih dahulu 2 tahun. Pertama di konsultan, private konsultan, kemudian di Telkom. Oke. Dulu di Telkom kebetulan jadi product manager, jadi cukup senang lah dengan bisnis dan merasa bahwa ini akan jadi satu pilihan karir ke depan, dan mau coba improve di MBA dulu untuk lebih paham terkait bisnis secara fundamental. Oke, MBA. Mungkin perlu dijelasin lagi kali ya, MBA ini apa sih, singkatan dari apa? MBA itu Master of Business Administration, jadi jenjang S2 bagi mahasiswa administrasi bisnis, tapi karena memang di ITB ini kurikulumnya sudah internasional dan juga cara belajarnya, kemudian materi yang diberikan itu sudah internasional, jadi kita pun dianggap sebagai lulusan internasional gitu. Maka gelar yang akan kita dapat adalah MBA. Jadi nanti Fajar Caniago MBA. Nah, kayak gitu. Bisnis ya, cuan. Bisnis, betul. Itu paling penting itu. Itu paling penting. Jadi patokan utama. Siap. Tadi asalnya dari mana? Asalnya, kalau asal tuh saya dari Pariaman. Pariaman. Tapi saya sering berpindah-pindah tempat gitu Mas. Oke. Jadi perantau dari kecil gitu. Tapi kalau ditanya dari mana, karena Caniago juga ya. Kalau Caniago itu memang nama suku di Pariaman. Suku Pariaman namanya. Jadi kalau ada yang Caniago. tanya saya dari mana, saya dari Pariaman. Pariaman tuh detailnya di mana sih? Pariaman tuh di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke, Sumatera Barat tuh berarti Dulu pernah gempa ya? Hah? Ya, soalnya dekat ke daerah Mentawai kan, itu masih pesisir di selatan. Oke, mantap. Nah, ini kan berarti melanjutkan S2 nih ya, melanjutkan studi magister. Nah, apa sih motivasinya, kenapa pengen S2 dan apa yang pengen dicapai dari sini? Oke, kalau misalkan motivasi kenapa S2, pertama ingin coba jujurnya ya, jujurnya ingin coba lebih merefleksikan diri sih dari apa yang sudah dapat dari S1, kemudian 2 tahun pengalaman kerja. Selama di sana kan udah ketahuan tuh gapnya apa yang perlu ditambah lagi. Ternyata setelah dihitung-hitung, setelah diukur-ukur, perlu nih untuk S2 gitu, untuk menambah atau mengisi gap yang ada gitu antara ilmu yang didapatkan di S1 dan juga kebutuhan saat kerja di perusahaan. Karena memang sebagai product manager itu kan cukup sulit ya. Sulitnya kenapa? Karena kita yang memberikan tugas kepada orang lain, dan kita harus betul-betul paham banyak konteks gitu, terutama finance, marketing, kemudian operation gitu, SDM dan lain-lain gitu. Dan MBA memang menawarkan semua itu, dan itu menjadi salah satu alasan utama kenapa pada akhirnya sekarang saya di sini gitu untuk belajar. Oke, berarti ke arah ini ya, pekerjaan gitu ya. Nah, Betul. pekerjaannya nih Mas Fajar tuh di bidang apa sih yang pengen digeluti? Kan bisnis macam-macam banget ya. Nah, Iya. mungkin juga bisa sekalian dijelasin nih, penelitian di S2-nya nih kira-kira bakal mengarah kemana sih? Oke. Pertama mungkin karena dasarnya saya di fintech ya, di financial technology dan juga di produk digital, jadi saya ingin coba mendalami terkait bisnis fintech, trennya seperti apa, kemudian
selain fintechnya lebih mendasarnya lagi ke finansialnya, kemudian ke teknologinya gitu. Yang kemudian nanti juga saya pahami juga secara digitalnya seperti apa. Selain itu juga saya ingin memperluas pandangan terkait bisnis B2B ya Mas. Oke, Karena kan business to bisnis itu kan business. ada yang B2B atau business to business, ada yang B2C atau business to customer gitu. Nah, saya ingin mempelajari terkait B2B dan setelah itu nantinya saya akan coba perdalam lebih jauh. Nanti pun kan kalau di MBA itu sebelum tesis itu ada magang dulu ya Mas. Ada magang, ada kemudian ya project base gitu. Jadi saya ingin coba. Nah, selama di S2 ini sebelum masuk tesis itu kan biasanya ada project base gitu ya, atau magang dulu. Jadi saya ingin coba magang di salah satu company yang masih bergerak di bidang yang sama dan saya ambil role yang sama gitu untuk coba solve the problem di perusahaan tersebut. Di mana sebagai apa tuh? Kalau di mana-dimananya saya coba cari startup ya, startup di bidang fintech dan ya tentunya masih di daerah Pulau Jawa ya, di Jakarta ataupun di Bandung. Sebetulnya kan kalau jadi PM bisa remote juga ya, bisa online gitu. Dan itu akan coba saya laksanakan dalam waktu dekat. Seperti itu sih. Berarti sebagai project manager ya, product manager. Product manager. Oke. Nah, mungkin bisa dijelasin lebih jauh nih ke teman-teman, fintech tuh kayak gimana sih? Apa sih fintech itu? Kayak sering dengar tapi kok nggak tahu ya. Tapi mungkin kalau bicara fintech tuh suka banyak yang bilang fintech tuh pinjol Mas. Itu kan mungkin gitu kita ya. Coba luruskan dulu ya. Jadi fintech tuh luas ya, teman-teman, bukan hanya pinjol ataupun kita sering sebutnya itu sebagai lending sih sebetulnya. Kalau di bisnis tuh sebagai lending gitu. Kan ada lending tuh ada lending agregator yang dia coba menjembatani beberapa bank gitu ya untuk nanti disalurkan kepada konsumen atau kepada user, dan juga ada lending yang antara bank ke bisnis gitu untuk menambah modal gitu. Nah, tapi kan yang kita ketahui fintech itu adalah pinjol ya. Nah, ini mungkin perlu diluruskan karena sebetulnya fintech itu luas, teman-teman. Kayak misalkan kita mengenal yang namanya e-money, electronic money. Nah, itu juga fintech kan karena finansial sentuh dengan digital, dengan teknologi. Kemudian kalau tadi yang e-money itu seperti e-wallet kayak GoPay, OVO gitu kan. Kemudian ada payment gateway misalkan. Contohnya kalau payment gateway itu kayak Kris gitu bukan? Beda. Kayak misalkan ini Mas, kalau misalkan kita mau coba transfer misalkan di Traveloka, kita mau bayar tiket misalkan, nanti kan kita pilih metode pembayarannya mau pakai apa. Nah, itu namanya payment gateway. Kemudian ada disbursement misalkan, kita sebagai karyawan SDM misalkan di perusahaan mau bayar gaji karyawan misalkan, kan gak mungkin satu-satu transfer ya, tapi harus bulk gitu, harus sekaligus kirim. Nah, itu namanya disbursement. Itu salah satu produk dari fintech juga. Sebetulnya luas ya. Untuk fintech juga ada. Salah satu contohnya yang disbursement tadi apa yang terkenal? Ada nggak? Contohnya itu biasanya untuk pembayaran gaji karyawan sih Mas. Ada brandnya nggak yang terkenal? Brandnya yang saya tahu ada Sendit juga sih. Sendit, oh yang Xendit itu ya, yang sering Sendit, dipakai. Kemudian ada Fast, itu banyak sih. Oke. Terus lanjut. Dan karena fintech ini luas, jadinya cukup menarik ya untuk dipelajari, apalagi tren fintech ini cukup cepat ya. Nah, mungkin salah satu yang cepat itu QRIS ya. QRIS itu kan bukan QRIS. Harus sebutnya harus QRIS ya. Udah diklarifikasi berkali-kali. Nah, jadi perkembangan dunia fintech ini emang cukup cepat dan juga militan Mas. Jadi kalau misalkan kita pelajari itu dari sekarang, ya mungkin itu bakal jadi keuntungan untuk kita, dan juga itu bisa meningkatkan transaksi. Kalau saya baca sebetulnya sih fintech itu mendukung terkait percepatan daya konsumsi masyarakat. Yang awalnya misalkan kalau bayar tuh ragu atau misalkan susah kalau bayar, jadi gak jadi beli. Sekarang kan pakai kris cepet langsung terjadi transaksi, dan itu meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat gitu sih. Alternatif metode pembayaran jadi lebih banyak gitu ya, dan lebih mudah gitu. Kalau misalkan orang mau beli uang cashnya kurang gitu, udah nggak ada alasan kan, HP selalu dibawa, saldo di HP bisa dipakai melalui fintech yang ada gitu ya. Apalagi banyak diskon kan Mas. Nah, apalagi tambah gitu diskon kan. Makin cepat aja kalau beli kan. Ada lagi nggak contoh lain selain aplikasi transaksional kayak yang tadi kamu sebutin? Untuk fintech ya biasanya itu ada asuransi juga Mas. Kayak misalkan itu ya, kalau saya
menganggapnya Bibit juga salah satu bentuk dari fintech Iya, ya. benar. Kayak kita investasi, kemudian di reksadana gitu, iya. itu salah satu bentuk fintech karena pada akhirnya itu kan berkaitan dengan uang, berkaitan dengan transaksi dan menggunakan teknologi gitu. Oke, Nah, berarti jadi itu bisa jadi salah satu bentuk perwujudan fintech yang lain. berarti segala macam teknologi platform digital yang menunjang kebutuhan tentang keuangan. Keuangan, gitu ya. betul. Oke, apapun itu bisa asuransi, Iya. investasi ataupun transaksi, tabungan dan lain sebagainya. Pokoknya ada transaksi mas keluar Transaksi. atau masuk ke Oke. Nah, berarti kan sekarang nih udah banyak banget ya produk fintech, Wah, banyak startup banget, yang banyak banget. yang kita udah terpapar banget gitu. Nah, mungkin pengen tahu nih yang udah pernah dipakai atau lagi dipakai yang lagi ada di HP-nya nih. Waduh. HP-nya Mas Fajar nih apa aja nih? Kita mention. Ya kalau di saya sih sebetulnya pertama kalau e-wallet ya, ada GoPay, ada OVO, ada ShopeePay, kemudian ada Dana, ada Link Aja ya sebagai sobat Telkom gitu. 5 itu kan sama-sama ini ya kayak Imani ya. Kenapa butuh 5-5-nya? Karena kalau saya lebih ke misalkan nyimpen di Dana itu biasakan untuk jajan misalkan, disimpan di GoPay untuk kegiatan mobilitas misalkan, di OVO untuk beli makanan misalkan, atau di Link Aja misalkan untuk belanja karena banyak promosi. Oke. Jadi banyak wallet Berarti itu dipakai untuk sebagai apa namanya? Tujuannya beda-beda ya. Tujuannya beda-beda gitu. Oke, siap. Terus apa lagi ada apa lagi? Ada Bibit. Bibit. Itu ya kan kita harus menyiapkan masa depan ya, Ya, teman-teman benar. hidup gak cuma hari ini. Jadi harus coba nabung pelan-pelan walaupun ya peningkatannya cukup dikit ya. Tapi yang penting fundamentalnya jelas Benar. dan juga aman lah gitu. Kalau aku pakai Bibit tuh enaknya karena bukan enaknya ya, lebih kayak membuat lebih konsistennya karena kalau ngambil di Bibit kan kita harus kayak misalkan nunggu 7 hari Oh kerja iya, untuk itu, cair. Jadi itu. kayak nggak kayak di bank. Kalau di bank tuh ada saldo nih, tarik aja Tarik gitu. aja. Kalau di Nah, Bibit itu. tuh kayak ada saldo tapi nariknya males. Nah, Yaudah, jadi tabung mikir-mikir gitu. lagi kan, padahal uangnya jadi Gitu. banyak gitu. Terus apa lagi? Apalagi ya? Itu paling sih Itu kalau paling untuk ya? yang sehari-hari ya. Kalau aku tadi ada GoPay sama Bibit juga ada. Aku pakai ini juga Ajaib. Oh, Ajaib. Ajaib Ya, menarik ya, juga ya. tuh Ajaib. Sama toko kripto. Oh, Masuk iya. fintech juga kan? Masuk fintech. masuk. Terus tuh aku tuh sempet ini pengen juga kan sekarang fintech tuh banyak ya. Aku pengen asuransiku tuh juga yang dari fintech gitu. Nah, aku Oh, browsing, iya. ada namanya Koala. Oh, Kalau Koala. Ya, tahu Koala. buat asuransi, tapi apa ya, mungkin karena asuransi tuh agak apa ya, policy-nya tuh beda-beda banget jadi nggak jadi gitu. Tapi menarik sih, maksudnya bisa kemana-mana banget gitu. Sama sama ini ya Genius Oh gitu-gitu iya, kan juga Genius, ya, udah masuk fintech juga kan, soalnya beda dari bank konvensional gitu ya. Betul. Digital Mereka banking ya? digital banking. Misalnya digital banking. Nah, ada satu digital banking lagi yang aku tuh tertarik banget. Hmm. Tomorrow tau kan? Tau nggak? Tomorrow. Dari UOB Bank. UOB saya belum tahu sih Nah, kalau itu. Si Tomorrow tuh menariknya dia tuh digital banking kayak Genius sama, cuma bedanya tuh ada gamifikasinya. Oh, gamification. Nah, iya, jadi ketika kita nabung tuh kayak kita lagi ngegedein sebuah pulau. Semakin iya, banyak tabungan kita, si pulaunya tuh nanti makin gede gitu. Kayak kita bisa nabung, misalkan nih kalau di Genius kan ada namanya flexi saving atau pokoknya deposito gitu lah ya. Iya. Nah, kalau deposito di Tomorrow tuh nanti ada sesuatunya lagi gitu, kayak misalkan pulaunya ada kota-kotanya, ada karakternya. Jadi nabung jadi seru gitu. Nah, cuma kenapa nggak jadi make? Karena balik lagi ya, kalau bank itu kan transaksional. Kalau misalkan kita nggak punya teman yang pengguna Tomorrow juga tuh males. Kayak misalkan aku pakai Tomorrow, tapi nggak ada teman-teman yang pakai Tomorrow. Terus kayak males deh gitu. Nah, kalau Genius kan karena marketingnya gencar banget sampai Banyak viral, yang pakai juga. sampai masuk ke toilet. Oh. Sama sih yang itunya, CS-nya. Ya, jadi aku pakai gitu. Promonya juga gencar banget gitu. Tapi kalau hari ini memang kan orang-orang tuh udah terpapar sama fintech ya. Tapi menarik juga sih Mas yang Mas bilang bahwasanya ada penerapan gamification. Saya juga ngikutin gamification. Mungkin teman-teman juga ada yang nggak tahu gamification tapi udah pakai gitu kan gamification di sehari-harinya gitu. Jadi memang sekarang trennya kayak gitu sih. Iya. Kayak misalkan kita dapat poin, kemudian dapat poin. kita dapat level misalkan ya. Terus ada badge, dapat badge. Badge, benar. Kan kalau gamification itu pendekatan game tapi bukan game konteks ya. Iya, benar. Nah,
jadi itu bagus juga itu. Memotivasi orang untuk melakukan Aktivitas gitu dengan biasanya lebih diarahkan kepada transaksi sih. Hmm. Jadinya mereka termotivasi, kemudian transaksi menjadi besar gitu. Oke. Itu salah satu ide untuk membesarkan bisnis sih, benar. gamification. Iya benar sih. Keren. Karena teknologi dan game apa ya sangat bisa berkolaborasi dan berkaitan gitu. Gamification. Brimo, BNI Mobile tuh fintech bukan? Nah, kalau itu kan berarti m-banking kan? Iya, Beda m-banking, sama digital m-banking, banking. iya. Nah, itu gimana? Kalau saya memandang, karena tadi kan fintech itu sangat-sangat luas ya. Jadi kalau misalkan saya melihat bahwa bank dan lain-lain itu sebagai financial service juga. Financial gitu. service. Tapi ya dalam entitas yang sama gitu mas. Karena kan pada akhirnya segala bentuk transaksi, segala bentuk aktivitas keuangan yang ada di situ dan disentuh dengan teknologi, saya menyebutnya sebagai financial services gitu. Walaupun sekarang kan lebih banyak disebutnya sebagai fintech ya. Iya. Sebagai fintech. Oke. Jadi masuk aja di entitas yang sama. Oke, berarti nah Mas Fajar sendiri kan sebelumnya itu sempat kerja ya? Iya, sempat Di kerja. fintech juga? Di fintech selama 2 tahun. Nah, boleh diceritain nggak nih pengalamannya? Oke, kalau Atau fintechnya apa nih di spill? Oke. Saya kebetulan kerjanya di perusahaan plat merah, Mas. Plat merah. Plat merah. Jadi memang kerja. Plat merah tuh namanya apa gimana? Oh, enggak, Oh, perusahaan pemerintah. BUMN. BUMN, benar. Jadi memang perusahaan ini kan sedang mencoba untuk bertransformasi digital ya. Maksudnya bisnisnya sekarang coba diluaskan lagi dan juga saya memang tugasnya untuk build produk gitu. Produk fintech, karena fintech ini kalau secara forecasting punya suatu nilai di masa depan. Jadi nilai dari bisnisnya ini, nilai dari perkembangannya akan coba kita raih gitu dengan kita mempersiapkan produknya dari sekarang. Kayak misalkan tadi saya coba bikin payment gateway, bikin disbursement, bikin e-money gitu. Tapi memang targetnya adalah bisnis gitu, B2B atau enterprises ataupun UMKM. Nah, saya sehari-hari coba untuk menemukan permasalahan-permasalahan kira-kira apa sih yang dibutuhkan dari produk gitu. Sebelum pada akhirnya mulai desain, mulai benar. develop gitu kan. Empathize kalau dalam desain tuh namanya empathize. Ya, biasanya prosesnya kan panjang ya Mas, kayak discover, define, design, develop sampai deploy gitu kan. Itu kan panjang ya. Nah, saya coba memastikan flow itu berjalan dengan lancar secara end to end karena kan itu peran saya sebagai seorang PM gitu. Ya, product manager. Oke. Kayak gitu sih. Berarti layanannya tuh apa ya? Banyak ya dalam satu Iya, fintech itu bisa betul, ada betul. macam-macam tadi. Oke. Bahkan disebutnya sebagai one stop financial solution karena Untuk memang menyediakan kebutuhan atau fitur untuk misalkan satu aplikasi yang dimiliki oleh bisnis. Misalkan kita anggap aja satu aplikasinya itu yang mungkin banyak dipunya sama teman-teman, KAI Akses. Karena mungkin banyak yang punya KAI Akses ya. Itu kan di sana ada poin, kemudian di sana ada wallet gitu. Kemudian mau pembayarannya mau lewat apa. Nah, itu kita bisa untuk serve di situ gitu untuk bisa kerjasama. Jadi istilahnya kita nempel sih di produk orang lain gitu. Oke. Nah, tadi kan diceritain ini tuh apa ya? Untuk BUMN ya? Atau gimana? Kalau untuknya tidak untuk BUMN. Atau dari BUMN untuk siapapun. enterprise ataupun small medium enterprises. Oh, berarti dari BUMN untuk bisnis. Ya, B2B Oke, berarti B2B. business to Oke. business gitu. Menyediakan layanan-layanan tadi ya, kayak Ya. misalkan payment gateway, wallet. Pokoknya kita nempel dengan sistem API. Oke, API. API itu apa? Layanan. Ya, kayak kita tuh nempel kode kita di aplikasinya Di aplikasi. gitu. Sederhananya kayak gitu sih. Oke. Nah, selain perusahaan yang tadi diceritain, ada lagi nggak pengalaman di fintech? Kalau pengalaman di fintech, mungkin saya banyak ikut pelatihan aja sih. Selain karena kan untuk menambah wawasan juga ya terkait tren fintech, kemudian bagaimana saya nanti pada akhirnya bawa ilmu itu ke perusahaan gitu. Sejauh ini itu sih paling kalau pengalaman ini. Nah, berarti kan sekarang nih pengen penelitiannya berfokus pada fintech ya kurang lebih. Nah, kenapa Mas Fajar nih tertarik dengan topik fintech? Oke. Ini salah satu yang saya tuliskan di essay kontribusi sih Mas. Siap. Jadi saya melihat bahwasanya pertama dari UMKM-nya dulu, UMKM ya. Jadi kita coba lebarkan dulu, tidak dari fintech tapi mulai dari UMKM.
UMKM itu adalah salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Oke. Karena dia memang kalau menurut data ya dari Kementerian Koordinator Perekonomian, dari Kementerian Koperasi dan UKM gitu menyebutkan bahwasanya UMKM itu bisa menyerap tenaga kerja, menyerap investasi dan juga meningkatkan pertumbuhan PDB. Oke. Nah, dengan UMKM itu bisa berkontribusi sebesar itu, kemudian kita bisa scale up mereka dengan lebih digital gitu. Otomatis peningkatan terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja dan juga penyerapan investasi itu makin tinggi gitu. Nah, jadi saya memang pada akhirnya berfokus untuk mengembangkan produk fintech yang ditujukan untuk UMKM. Oke. Tujuannya untuk UMKM naik kelas. Nah, makanya saya mempelajari ini sembari saya sekarang kuliah pun saya sekarang sembari discover juga sih Mas. Kayak empathize ke UMKM yang ada di sekitar mereka, apakah Butuh mereka tuh apa masih gitu ya? konvensional ataukah mereka tuh sudah bisa dikatakan digital. Kan level-levelnya berbeda ya. Iya, iya, Pertama misalkan level pertama mereka belum menggunakan sama sekali. Kemudian yang kedua sudah ada kris misalkan, Iya. ataupun yang ketiga mereka sudah ada POS, point of sales, kita ada mesin Oke. kasir. Kemudian yang keempat mereka udah biasanya pakai Desti Page gitu. Kayak aplikasi kalau misalkan kita ke kafe, kita gak perlu datang ke kasir, tapi tinggal iya. perlu di aplikasinya scan kris, kita langsung pesan di Pesan. situ, bayar di situ. Itu kan udah advance banget ya. Benar, Jadi saya coba sekarang ukur di Bandung nih, kira-kira klasternya seperti apa, posnya di mana. Saya coba nanti pelan-pelan naikkan mereka menjadi lebih advance dengan tidak sendiri tentunya, bermitra dengan siapapun yang bisa diajak bermitra lah ya. Oke, Kalau oke. sekarang susah kalau sendiri. Menarik. Berarti pokoknya gimana caranya si UMKM ini menyediakan atau menggunakan layanan fintech biar mereka ini lebih apa nih? Lebih advance Mas. Lebih advance, Dan juga lebih nanti advance kan itu lebih canggih berarti lebih ya? canggih karena kan kalau kita lihat di Bandung masyarakatnya sudah digital ya. Iya, benar. Misalkan anak-anak kecil pun sudah pegang HP, mau bayar misalkan mau beli apa namanya kalau di ML tuh mau diamond itu udah mulai benar, pakai udah. scan. Nah, itu anak Udah kecil loh. ngerti. Bahkan anak muda sekarang mungkin salahnya udah cashless ya. Iya, benar. Dan kalau UMKM belum bisa untuk mencukupi atau menyesuaikan dengan keadaan, mereka Bisa akan terhambat. tertinggal, terhambat dan lain-lain. Nah, saya mau coba bantu itu karena kalau dengan bantu ujungnya tadi meningkatkan PDB, penyerapan investasi dan tenaga kerja. Nah, Gitu sih. yang aku pengen share juga nih soal UMKM mungkin ya, atau usaha-usaha rumahan mungkin. Masuk UMKM nggak usaha rumahan atau Masih lebih nano masuk. lagi? Lebih masuk lah itu. Nah, masuk lah ya. Selagi ada transaksi lah, oke lah masih Oke. aman. Jadi kalau aku ngeliat tuh warung-warung di kota tuh banyak yang memang udah ngegunain kayak kris segala Iya, macam. iya. Tapi di desa, walaupun desanya tuh masih apa ya, nempel ke kota gitu, kayak di Lembang misalkan. Oh iya di Lembang. Di Lembang tuh yang di desanya ada desa Wangunsari, kebetulan mertua di situ. Oke, siap. Di situ tuh masih jarang banget orang yang mau pakai kris, karena kayak mereka mikirnya nggak mau nanti bayar lagi gitu-gitu. Nah, Iya. berarti apa ya, bisa dibilang mungkin untuk masyarakat yang entah di desa gitu ya atau yang nggak sekota itu ada resisten yang cukup besar tuh. Iya. Kayak entah mereka punya masalah apa ya, malas bayar biaya servisnya kah atau apa. Nah, itu kalau menurut pandangan Mas Fajar gimana Oke, kalau hadapin menurut yang kayak gitu? Kalau menurut saya sebetulnya love the problem ya. Love the problem. Jadi jangan jump to the solution. Jadi pertama kalau misalkan ada resist seperti itu ya kita coba untuk dekati permasalahan dia apa. Jadi kita jangan langsung kayak ini pakai kris, ini langsung pakai ini solusinya bagus gitu. Kan bagus menurut kita beda dengan bagus Iya. menurut mereka. Mereka mungkin pemikirannya masih belum sama kayak Benar. kita ya tentang memandang sebuah teknologi. Jadi ya harus dipahami dulu, harus tadi kalau kata Mas Mugi harus empathize dulu ya. Iya. Kita harus betul-betul pahami kebutuhan mereka apa. Kalau ya belum butuh, ya buat apa kita langsung tawarkan di sana. Kan kalau namanya produk itu harus sesuai kebutuhan kan. Iya. Jadi sesuai needs dari masyarakatnya. Kalau misalkan belum siap, belum butuh ya nanti kita kan pasti ada roadmap ya. Iya. Misalkan pertama kita edukasi dulu, kemudian kita coba bikin pilot project gitu. Setelah pilot project selesai baru kita mulai untuk ekspansi di sana, tapi memang harus dipastikan kebutuhannya ada. Oke. Nah, biasanya kalau bisnis ataupun program itu selalu langsung dadakan, gerusukan gitu.
tanpa tahu kebutuhannya apa, tanpa tahu masalahnya apa, dan pendekatannya memang selalu diburu karena mungkin ngejar deadline Iya, benar. Ngejar target. Ya kalau sebagai PM saya mungkin sekarang memandang segala sesuatu berdasarkan kebutuhan dulu. Benar. Jangan asal jadi gitu kan. Oke. Kan buat apa kalau jadi gak dibutuhin kan. Nah, karena ujung-ujungnya kan digunakan oleh manusia. Jadi kita harus melihat dari sisi manusianya, yang mana manusia itu sangat berbeda-beda gitu ya. Betul betul. Nah, walaupun kalau dari sudut pandang bukan UMKM-nya ya, pelanggan, pembeli, orang-orang, misalkan aku pengen beli di warung gitu. Kadang tuh misalkan nih aku butuh banget beli sesuatu. Kebetulan aku lagi di desa misalkan. Nah, terus tuh kebetulan banget lagi aku nggak ada cash karena ATM jauh. Di desa ATM jauh. Akhirnya ngandelin digital payment kan. Nah, tapi ternyata nggak nyediain kris. Nah, aku bakal muter-muter nyari warung yang ada krisnya gitu. Jadi kan berarti kalau kayak gitu kehilangan kesempatan berarti ya. Iya, kehilangan opportunity dari pelanggan gitu ya. Betul. Jadi mungkin ya dengan menyediakan layanan tersebut akhirnya nggak ada pelanggan yang jadinya berpindah ke tempat lain gitu ya. Ini mungkin saya punya sudut pandang lain Mas terkait itu. Jadi kan tadi misalkan kesulitannya di beberapa orang ya, bahwasanya pada akhirnya mereka kehilangan opportunity. Tapi kalau yang namanya UMKM atau pebisnis, biasanya mereka tuh memikirkan transaksi terbesar tuh dari mana biasanya. Dan transaksi terbesar itu yang mereka yang menggunakan uang biasa. Jadi mereka terlalu fokus ke yang mayoritas, sedangkan yang minoritas yang misalkan menggunakan kris tidak diperhatikan lebih gitu. Tapi mungkin suatu saat jika orang-orang yang membutuhkan itu banyak, tidak menutup kemungkinan yang punya usaha akan mencoba untuk menerapkan kris, karena di bank-bank pun ya kayak BRI, di Mandiri dan lain-lain ya, itu semuanya sudah punya program untuk memasang si kris itu di usaha-usaha Mas, contohnya di warung-warung gitu, karena itu kan ditarget ya. Nah itu salah satu bentuk percepatan untuk digitalisasi itu yang diinstruksikan dari BI sebetulnya. Jadi mungkin perlahan-perlahan nanti pun akan disusupi gitu ya ke sana gitu. Berarti emang udah top down ya, udah dari BI ya? Iya, udah top down, itu instruksinya udah clear sih untuk coba kris ini diekspansi ke berbagai sisi. Menarik. Berarti karena fintech ini kan berhubungan dengan uang, dan uang itu sensitif gitu ya. Jadi trust kepada sebuah fintech itu sangat jadi hal penting ya bagi karena gini Mas, yang saya pahami kemarin sebagai seorang PM ya, untuk bikin produk aja itu perizinannya cukup lumayan. Kayak misalkan payment gateway kita harus dapat izin dari BI, kita bikin e-money kita harus dapat izin dari BI, dan untuk dapat lisensi BI itu kita harus asesmennya itu panjang banget, sampai betul-betul kita pun tiap berapa bulan tuh reporting, kemudian kita harus punya ISO kan untuk standar apakah perusahaan ini sudah memenuhi standar yang ditentukan gitu. Itu baru 2 loh. Kemudian ada lagi misalkan bikin landing, kita harus terizin dan terdaftar di OJK gitu. Itu kan udah beda lembaga lagi ya. Karena sekarang kan banyak pinjol yang dia tuh bilangnya sudah terdaftar, tapi terdaftar dan terizin tuh beda. Jadi terdaftar dan terizin tuh beda. Jadi banyak yang nakal-nakal bilangnya sudah tersertifikasi oleh OJK, padahal baru terdaftar, belum terizin. Biasanya yang terizin itu yang sudah dinyatakan dia tuh sudah sesuai standar. Tapi kalau yang terdaftar biasanya masih belum lah, masih perlu waktu lagi gitu. Jadi mereka tuh terdaftar tuh baru daftar aja gitu intinya. Baru terdaftar, baru seperti itu. Masih ada proses selanjutnya untuk bisa disebut terizin. Berarti sebelum terizin belum boleh beroperasi. Sebetulnya kalau disebut atau udah? Boleh sih boleh, tapi belum bisa dikatakan terjamin. Berarti oke. Berarti selama sudah terdaftar OJK boleh beroperasi, tapi tidak terjamin karena OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Ya, yang saya pahami sejauh ini memang kalau misalkan mau beroperasi ya silahkan, tapi tidak dijamin oleh OJK, karena kan sekarang banyak pinjol-pinjol yang seperti itu ya. Bahkan yang tidak terdaftar pun ada gitu yang sudah beroperasi. Oke. Pertanyaan trivia, jadi pengusaha di Indonesia sama jadi pengusaha di negara lain, let's say US, lebih simpel mana? Kalau menurut saya, kalau jadi pengusaha lebih fokus, kalau saya sudut pandangnya ya Mas ya, melihat kebutuhan pasar, dan juga pertama itu ya, yang kedua supplier, kemudian yang ketiga ini opportunity untuk bisa kerjasama, kemudian yang keempat ini terkait sustainability. Nah kalau di Indonesia menurut saya cukup
cukup apa namanya ya, cukup cerah lah untuk jadi seorang pengusaha. Karena pertama saya mengenali pasar, kemudian yang kedua untuk supplier itu banyak, kemudian yang ketiga untuk bermitra mudah, dan yang keempat untuk sustain itu gimana kita. Tapi kalau di luar, karena mungkin saya belum tahu ya kondisi di luar seperti apa dan juga persaingannya mungkin seberat apa gitu. Jadi kalau saya sendiri memilih untuk di Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan nanti untuk expand keluar juga gitu. Kita kan mulai dari MVP ya. Benar. Gitu. Nah, dari pertanyaannya Wira nih, kayaknya tuh lebih mengarah ke di Indonesia tuh regulasinya lebih sulit nggak sih daripada iya. birokrasinya? Berarti konteks regulasi ya. Lingkungan politiknya gitu. Secara jadi bisnis nih kalau di Indonesia berhubungan dengan birokrasi dibanding di Amerika tuh mudah mana gitu. Kalau di mana-mana menurut saya punya standar regulasi yang berbeda-beda ya. Punya standar regulasi masing-masing. yang mungkin sudah ditentukan oleh masing-masing. Tapi di Indonesia sejauh ini sih katanya dimudahkan. Tapi memang kalau pada kenyataannya kan itu hanya bahasa aja ya. Dalam prakteknya pasti ada bumbu-bumbu kesulitan gitu. Nah, itu mungkin jadi salah satu PR juga sih untuk bagaimana sebagai seorang regulator bisa memberikan kemudahan untuk mendapatkan izin, untuk mendapatkan apa-apa. Tapi yang menjadi pengusaha ataupun yang berusaha dia harus memiliki tanggung jawab yang cukup gitu ya untuk hal tersebut. Karena ya kalau saya meyakini tingkat kesulitan pasti berbeda-beda ya. Mau di luar, mau di Indonesia. Tapi di Indonesia ya kalau kita tahu sendiri ya sebutnya mudah, tapi ternyata kan tidak semudah itu gitu. Ya mungkin mudah ya, tapi tidak semudah itu. Nah, sebenarnya terkait fintech nih ada hal menarik lagi yang untuk dibahas menurut aku ya, karena aku ngikutin. Nah, menurut Mas Fajar nih tentang cryptocurrency itu gimana sih? Waduh, kripto ya. Kalau ini saya langsung jawab simpel aja ya, Mas. Kalau saya memang orang yang kalau mengikuti hal tersebut harus ada fundamental yang jelas. Jadi kalau misalkan fundamentalnya nggak jelas, saya nggak akan masuk ke sana. Kayak misalkan kan ini juga banyak yang punya sudut pandang ya terkait fundamental gitu. Ya kalau saya lebih cari yang pasti-pasti aja. Misalkan gini ya, saya main saham misalkan. Saya kan sekarang main saham. Saya tuh bakal betul-betul main saham ke perusahaan yang betul-betul saya analisis. Tiap tahun kan mereka tuh ngeluarin financial report, ngeluarin yang namanya public expose. Saya betul analis dari situ. Dari situ saya bisa tahu nih perusahaan ini dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan bakal seperti apa. Ya mungkin nanti bisa spill saham yang bagus ya buat teman-teman. Mungkin nanti lah jangan sekarang. Nah, itu kan tadi kan kalau mungkin respon dari sudut pandang investasi ya, kepada cryptocurrency. Nah, tapi kalau dari utility ada pandangan nggak? Karena saya memilih untuk tidak ngikutin banget ya. Soalnya yang pengen aku tanyain selanjutnya adalah BI katanya mau ngeluarin mata uang Indonesia kripto rupiah gitu. Dan nah aku pengen tahu tuh kelanjutannya sebenarnya. Siapa tahu cuma ya udah nggak apa-apa. Karena nggak ngikutin. Nah, karena emang kalau menurut aku ya kebetulan tesisku tuh juga berhubungan dengan blockchain. Gitu. Karena aku video game berbasis NFT. Yang mana NFT itu runningnya di blockchain kan. Betul. Nah, yang aku lihat tuh memang secara ekosistem tuh sentimen negatif tuh banyak banget lah gitu ya. Tapi sebenarnya itu tuh muncul ya karena banyak banyak orang-orang yang memanfaatkan itu untuk dijadikan menipu lah gitu, buat menipu gitu. Nah, padahal kalau misalkan kita ngelihat menggunakan si tools ini dengan bijak baik, tuh sebenarnya cukup menarik gitu ya fungsi-fungsi utility-nya gitu. Nah, terutama kalau untuk di tesisku tuh yang pengen aku teliti adalah yang mana NFT ini dapat memberikan hak kepemilikan yang lebih legit gitu terhadap sebuah aset digital gitu. Yang mana zaman dulu ya aset digital kalau misalkan ada ada di internet atau di mana gitu kita bisa akses, ya udah siapapun bisa merasa memilikinya gitu. Tapi dengan adanya blockchain tuh kita tahu ini tuh punya siapa gitu. Nah, gitu. Terutama dari sudut pandang seni dan desain mungkin ya. Itu kan salah satu bentuk menghargai suatu suatu karya juga ya. Benar. Royaltinya jelas, siapa yang bikin, siapa yang nantinya harus bayar gitu. Nah, bagus itu sebetulnya tujuannya. Jadi kalau aku ngeliat tuh secara utility tuh bagus banget. Cuma sayang banget pengguna-pengguna awalnya itu banyak banget yang melakukan rakpul atau penipuan-penipuan, akhirnya citranya tuh jadi buruk gitu. Nah, itu sih yang agak disayangkan. Tapi untuk aku sendiri tuh
karena aku tahu dan ngikutin, jadi aku pengen tetap terus coba Di sana ya. ngejadiin gitu. Oke. Masih prospeknya masih cukup cukup bagus lah, asal dengan evaluasi yang Iya, betul-betul ketat aja evaluasinya sih. harus benar banget sih. Soalnya ya itulah tricky. Di Oke. Indonesia apa cryptocurrency NFT gitu yang dibahas halal-haramnya doang. Nah, itu. Iya. Di Indonesia apapun kayaknya yang dibahas itu deh. Iya. Padahal kan kita udah terbiasa pro kontra ya sebetulnya Iya. ya. Yang lakunya di sini itu di media. Dulu tuh NFT tuh rame pas siapa sih yang fotonya, Gozali. Gozali. Iya. terus habis itu tuh pada ngaco gitu loh. Iya. Netizen pada ikut-ikutan FOMO. Iya. foto KTP, foto Nah, itu sih. apalah. Nah, itu yang sulitnya karena ya apa ya, kalau menurut aku tuh teknologi itu kan ibarat sebuah alat yang baru, di mana alat ini tuh tergantung siapa penggunanya kan. Ya kayak pisau lah. Bermata gitu. dua kan? Kayak ya pisau kita bisa pakai buat masak sesuatu yang baik, tapi bisa juga dipakai untuk menusuk orang atau apa. Nah, gitu. memang kan sekarang kayak memang gitu. trennya seperti itu ya. Semua hal baru, semua hal tuh kayak cepet datang gitu. Orang-orang pada FOMO gitu kan. Nah, padahal itu jadi sesuatu yang berbahaya juga. Tapi kalau kita bisa bijak ya, terutama warga TB gitu ya, bisa lebih bijak memanfaatkan hal tersebut, bisa berdamai, bisa lebih dekat gitu, melihat sebuah kebaikan di sana. Itu cukup baik kok untuk lebih mengenal fintech dengan kacamata netral ya. Iya. Karena keuntungannya banyak sebetulnya. Oke lah, banyak banget lah ya pokoknya Banyak, soal banyak fintech nih. Wah, pokoknya manusia tidak lepas dari keuangan Betul. Ya itu kan kehidupan kita sehari-hari ya. dan Kita- teknologi. Sehari-hari mungkin warga TB ada transaksi juga kan. Iya. Ada yang transaksi lewat fintech, ada yang konvensional kan. Who knows. Oke, nah terus pertanyaan selanjutnya nih, kan kita di sini sebagai award di LPDP, Iya ya. kayak adalah rencana kontribusi atau mengabdi pasca studi. Nah untuk Mas Fajar sendiri kira-kira rencananya tuh gimana sih? Oke, kalau pasca studi saya mungkin bakal banyak di PM lagi ya. Project Product, manager, product di manager. product manager di fintech lagi, karena memang tujuannya adalah untuk bikin produk yang ditujukan untuk UMKM. Walaupun nanti kan sifatnya dinamis ya Mas, kalau udah setelah masuk ke sana kan kita harus ngikutin regulasi yang ada gitu. Terus setelah itu selesai, saya memang rencananya memang tertarik ke regulasi. Tapi ya regulasi di bidang itu juga. Misalkan tadi saya mention OJK, BI gitu kan. Ya, mungkin itu cukup menarik karena segala peraturan, segala bentuk kebijakan itu kan ada di sana ya. Kalau misalkan kebijakannya baik, peraturannya baik, itu kan akan berdampak juga bagi masyarakat, akan berdampak bagi pelaku usaha gitu. Dan memang itu jadi salah satu kontribusi saya ke depan sih. Saya ingin lebih dekat dengan fintech, saya ingin lebih dekat dengan UMKM, dan lebih dekat dengan regulasi. Karena 3 hal itu tidak bisa dipisahkan ya untuk bisa membuat perekonomian Indonesia tumbuh gitu. Nah, setuju sih. Karena masyarakat tuh udah menuju ke sana juga kan. Kayak sesimpel apa ya? Cashless society juga udah digaungkan dari lama gitu kan. Dan sekarang udah mulai kerasa, dan ternyata kerasa banget jadi apa ya, transaksi lebih mudah segala macam. Cepet sih sekarang. Nah, mungkin saya juga lebih kepengen mengajarkan experience yang lebih simple gitu kan. Dan itu kan tujuannya seorang PM ya, membuat sebuah experience dengan product designer dan lain-lain. User experience. User experience lebih clear. Oke, menarik. Nah, sebelum kita tutup nih sesi senior kali ini, kira-kira Mas Fajar punya nggak fun fact, Fun fact. terkait fintech boleh, atau tentang Mas Fajar sendiri, atau tentang MBA bebas apapun. Dari tadi fintech mulu ya yang dibahas ya. Kita bahas fintech berapa lama tadi? Bahas banyak banget. Mungkin kalau fun fact, saya lebih ke melihat bahwasannya sekarang banyak orang-orang yang belum memikirkan masa depan dengan baik, tapi secara terukur. Nah, mungkin warga TB sudah main saham atau belum? Mungkin diksinya bukan main kali ya? Apa biasanya tuh berinvestasi saham. Kalau main saham kayak lebih ini ya, konotasinya main-main ya. Mungkin lebih mengenal kalian mengenal saham. Nah, kalau fun fact, sekarang kan sebetulnya teman-teman di perkuliahan ada beberapa spare waktu ya yang bisa dimanfaatkan gitu. Sekarang saham-saham lagi bagus. Jadi coba untuk mulai analisis kira-kira saham yang bagus apa. Kalau misalkan butuh pandangan terkait saham-saham, nanti mungkin bisa share wonderful company gitu yang mungkin bisa dipakai buat nabung di sana gitu. Tapi yang penting jangan asal-asalan ikut-ikutan gitu. Biasanya yang terkena ikut-ikutan terus jadi bingung gitu ya. Terus uang tiba-tiba habis, kapok main saham atau kapok berinvestasi gitu kan.
ya susah juga. Atau misalkan ya mulai kenali aja dulu, karena itu mungkin cukup bagus ya. Jadi salah satu opsi menabung gitu. Iya benar, setuju. Aku juga ke situ soalnya emang ya apa ya, inflasi tidak dapat terhindarkan ya. Jadi kita butuh berinvestasi gitu. Berarti tadi kan dibilang saham lagi bagus. Nah, bagus tuh gimana sih, maksudnya apakah lagi akan bertumbuh gitu atau apa gitu? Kenapa dibilang bagus? Kalau disebut bagus sebetulnya itu hanya bumbu aja sih. Okay. Sebenarnya bagus atau nggak bagus tergantung kita bisa milih atau enggaknya gitu. Tergantung perusahaannya juga lah ya. Tapi berarti. kalau misalkan kita bisa milih, nah itu bakal bagus gitu. Karena memang banyak juga saham-saham yang bagus yang kita bisa masuki dan kita bisa mulai gitu untuk di sana. Oke. Gitu sih. Ya fun fact-nya saham aja nanti kalau misalkan teman-teman mau mulai dari kan biasanya yang paling sulit itu memulai ya. Ya. Nah mulai dari mana nanti bisa lah kita diskusi. Siap. Terkait bisa. itu. Kontak aja nih. Kontak bisa. Siapa? Instagramnya apa? Fajar Icaniago. Fajar Icaniago. Nanti ada kok di sini. Di awal tapi. Di awal nanti ya. Oke. Nah, paling fun fact itu lah paling. Oke. Apalagi Nah, ya? aku tapi kepikiran pertanyaan nih. Ada fenomena juga nih yang kemarin baru aku alamin juga nih. Banyak orang mungkin ngalamin tentang startup. Oke, startup. Startup yang mana startup tuh beberapa waktu lalu lagi banyak layoff karyawan. Oh, layoff. Oke. Nah, itu menarik, kenapa menarik. terjadi gitu? Saya coba ambil case Goto aja kalau Nah, silakan. Kita diskusi Goto. Ada orang Goto. Mana ya? Jadi kalau saya lihat laporan keuangannya Goto itu secara cost behavior itu banyak cost yang dikeluarkan untuk sifatnya indirect tapi fix. Contohnya gaji karyawan. Karyawan di Goto itu kan banyak banget. Nah, sedangkan revenue yang didapatkan oleh Goto itu tidak lebih besar, maksudnya cukup lah, tapi tidak berimbang dengan si employee-nya. Jadi kalau pakai rumus revenue per talent itu masih kurang berimbang lah gitu. Nah makanya dari sana Goto mengeluarkan kebijakan untuk layoff karena bisa aja nggak layoff tapi bikin inovasi. Tapi bikin inovasi kan perlu waktu. Terus bikin inovasi itu perlu sesuatu yang sifatnya mendasar lagi ya sesuai kebutuhan gitu. Jadi ya cara paling cepat ya dari Goto yang bisa dilakukan adalah layoff karena untuk mengurangi karyawan itu jadi salah satu keputusan tepat sih bagi perusahaan ya. Karena kalau melihat Grab kan kalau secara EBITDA ya kayak nilai bersih lah sebelum depresiasi, amortisasi dan lain-lain itu tuh cukup bagus, sekarang udah mulai positif, sedangkan kalau Goto tuh masih negatif. Nah startup itu kan sekarang lagi mengejar yang namanya EBITDA positif, bukan lagi valuasi. EBITDA itu apa? EBITDA tuh earning before interest, tax, depreciation and amortization. Jadi kayak misalkan pendapatan kita sebelum dipotong dengan depresiasi, kemudian amortisasi dan lain-lainnya gitu. Jadi sekarang tuh startup yang biasanya diukur dari valuasi sekarang tuh enggak, sekarang mikirnya EBITDA. Jadi EBITDA bagi startup itu penting, bukan valuasi lagi. Kalau dulu kan valuasi Gojek segini bagus unicorn, gitu. Unicorn. Sekarang valuasi sudah tidak berlaku. Sekarang EBITDA. EBITDA AG. Wah, itu beda lagi gitu. Oke. Nah, itu perlu dipelajari juga. Aku baru tahu tuh EBITDA. Oke. Ya soalnya apa ya? Aku juga salah satu korban layoff dari startup. Tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya aku emang udah berencana resign. Nah, sebulan sebelum resign udah di-resignin duluan. Ya kadang-kadang gitu lah hidup Mas, ada yang tahu kan. Tapi nggak apa-apa. Terus aku lanjut S2. Seenggaknya ada kegiatan juga, bisa lebih berkembang kan. Tadi menarik juga ya soal karyawan dan apa. Nah, maksudnya apakah perusahaan-perusahaan startup tersebut gitu ya, mereka tidak ngitung dulu gitu karyawan yang di-employ sekian dengan kebutuhannya atau gimana? Soalnya aku juga baca ya Apple tuh dia nge-layoff karyawannya tuh lebih dikit gitu ya daripada startup platform bisnis-bisnis yang lain kayak Google, Amazon, betul. dan lain-lain, karena dia emang menseleksi karyawannya tuh juga kayak cukup ketat dan sesuai kebutuhan gitu. Betul. Gitu. Nah kalau misalkan istilah tentang layoff di karyawan memang itu cukup panjang ya Mas. Kalau
titik. Misalkan kita coba Shopee aja, Shopee kan yang paling ramai sekarang ya layoff Shopee gitu. Shopee itu kan bisnisnya itu kan besar ya, dia dibawa dari si grup ya. Si grup ada si Bank, kemudian ada Garena, ada Shopee gitu kan. Sebetulnya yang paling menguntungkan itu adalah Garena. Tapi karena ada satu kebijakan di satu negara yang membuat Garena tidak masuk, yang dimana pasarnya besar di sana, Garena pada akhirnya buntung tuh di sana tuh, dan berdampak pada investasi ke Shopee. Jadinya Shopee kehabisan modal, ya pada akhirnya sama seperti Goto, apa yang perlu di-cut? Yaitu fixed cost yang sifatnya indirect, yang tidak berhubungan langsung dengan Produk. pencapaian revenue. Nah, jadinya ya udah layoff. Jadi kalau misalkan pada akhirnya sudah kekurangan revenue, yang paling cepat yang dilakukan adalah layoff gitu. Iya, benar Gitu sih. Oke. Hitungannya kayak gitu. Makanya keputusan layoff tuh sekarang paling diambil karena ada keputusan lain, alternatif lain. Contohnya misalkan bikin inovasi, tapi bikin inovasi kan perlu waktu ya Mas ya. Kalau mungkin udah pernah kerja di startup mungkin tahulah seberapa panjang kita buat inovasi gitu kan. Dan paling cepat ya layoff gitu. Oke. Inovasinya pun juga harus yang menghasilkan revenue stream yang lain Betul, gitu kan. betul. Kalau Karena- misalkan nggak langsung menghasilkan juga sama aja modal lagi nggak sih? Cost lagi. Iya, biasanya kan kita ngukur nih. Oke, kita perlu menentukan target tahun ini mencapai revenue sebesar sekian. Kira-kira inovasi apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai revenue sekian? Nah, itu kan menjadi satu hal yang perlu dipikirin. Ya, berarti kan inovasi itu adalah hal yang harusnya dipikirin jauh sebelum event layoff ini terjadi gitu. Betul. Tapi kan kalau udah enak kan biasanya terlena ya. Iya, benar. Oke lah, kalau gitu kita akhiri sesi siniar kali ini. Makasih banget Mas Fajar udah cerita-cerita tentang fintech dan banyak insight menarik gitu ya. Kayak ternyata tadi OJK itu terdaftar dan terizin tuh beda itu. Beda. Nah, harus diperhatiin tuh. dipelajari, ya. Dicek gitu. Hati-hati kalau misalkan mau pinjem dipinjam, apalagi yang kayak gitu-gitu kan. Tuh dia terdaftar Biar- atau izin. Ada datanya biasanya. Nah, ada datanya di websitenya ya kalau di nggak salah. OJK ya. Di OJK-nya biar nggak jadi korban gitu. Oke. Hati-hati. Oke, kalau gitu sampai jumpa di siniar berikutnya. Dadah. Bye, terima kasih.